Pernah nggak sih Anda merasa kalau istilah growth mindset atau pola pikir berkembang tuh sekarang cuma sekedar jadi buzzword aja? Sering banget kan diucapin di kantor atau sekolah, tapi makna aslinya malah makin kabur. Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal menyelami gimana istilah sekeren ini bisa melenceng jauh dari tujuan awalnya. Dan yang paling penting, kita bakal sama-sama cari tahu cara mengembalikan kekuatan aslinya langsung dari riset sumber aslinya. Mari kita luruskan apa yang selama ini sering banget salah kaprah. Tapi sebelum kita bongkar berbagai mitos yang beredar di luar sana, kita harus samakan frekuensi dulu nih. Pada intinya, growth mindset itu adalah sebuah keyakinan kuat kalau bakat Anda bukanlah harga mati sejak Anda lahir. Sebaliknya, bakat itu sesuatu yang terus bisa dikembangkan lewat kombinasi antara kerja keras, strategi yang cerdas, dan pastinya kemauan buat nerima masukan dari orang lain. Pemahaman super mendasar inilah yang anehnya sering banget dilupain orang-orang pas mereka cuma fokus sama kata berkembangnya aja. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dengan melihat dampak nyatanya yang jauh lebih besar dari sekedar tren sesaat. Terus kita bakal bongkar habis 3 mitos utama, mulai dari mindset palsu, ilusi usaha, sampai omong kosong dari perusahaan. Dan terakhir kita tutup dengan cara mengenali dan mengelola pemicu yang ada di dalam diri kita sendiri. Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih memahami konsep ini tuh krusial banget buat menentukan arah budaya di sebuah organisasi? Percaya deh, ini bukan sekedar materi training motivasi biasa, tapi penentu arah perusahaan yang sesungguhnya. Coba deh kita lihat realitanya. Riset kebuktiin loh, di perusahaan dengan budaya fixed mindset yang cuma memuja bakat alami, karyawannya malah sering banget melaporkan adanya kecurangan dan saling sikut. Kenapa bisa gitu? Ya karena mereka merasa harus terus-terusan ngebuktiin kalau mereka itu yang paling pinter di tengah persaingan talenta yang toksik abis. Tapi, kalau perusahaannya benar-benar ngejalanin growth mindset, karyawannya tuh merasa jauh lebih berdaya, lebih punya komitmen, dan perusahaannya ngasih support penuh buat kolaborasi dan inovasi. Jadi, budayanya benar-benar berubah drastis, dari yang tadinya saling menjatuhkan, jadi saling mendukung satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu mitos yang pertama. Ini nih asumsi yang super berbahaya, di mana seseorang merasa yakin banget kalau dari sananya dia udah secara alami punya growth mindset yang sempurna. Jujur aja, banyak banget orang yang terjebak di sini. Mereka sering menyamakan sikap yang gampang beradaptasi, pikiran yang terbuka, atau sekedar sikap positif di tempat kerja dengan growth mindset yang sebenarnya. Padahal kenyataannya nggak gitu. Cuma karena Anda orangnya asik, ramah, dan optimis di kantor, bukan berarti otomatis Anda punya growth mindset. Itu tuh kesimpulan yang salah kaprah, atau sering disebut sama para peneliti sebagai false growth mindset, alias mindset pertumbuhan palsu. Jadi, poin krusialnya begini, growth mindset yang 100% murni itu cuma ilusi, teman-teman. Nggak ada satupun manusia di bumi ini yang punya growth mindset secara penuh sepanjang waktu. Mustahil. Kenyataannya, kita semua ini adalah campuran antara fixed mindset dan growth mindset. Dan campuran ini bakal terus berubah-ubah seiring dengan pengalaman hidup yang kita lewati. Kita harus banget nih mengakui dan nerima fakta ini dulu, kalau kita benar-benar mau ngerasain manfaat dari proses bertumbuh itu sendiri. Lanjut ke bagian ketiga, mitos kedua, ilusi usaha. Ini salah satu miskonsepsi yang paling sering bikin kerangka psikologis sekeren ini jadi terkesan receh. Kayak cuma ngasih piala partisipasi ke semua orang asal mereka udah kelihatan berusaha. Banyak banget yang jatuh ke lubang ini. Mereka mikir kalau growth mindset itu cuma soal ngasih apresiasi ke usaha yang kosong tanpa ngelihat hasil atau progres belajar yang beneran terjadi. Ya, menghargai keringat orang itu emang bagus banget. Tapi jujur aja, itu nggak akan cukup kalau usahanya ternyata nggak bawa mereka kemana-mana. Fakta sebenarnya adalah hasil akhir itu tetap penting. Yang krusial itu bukan cuma mengapresiasi usahanya, tapi juga pembelajaran dan kemajuan yang didapat. Dan hasil itu bakal ngikutin dengan sendirinya kalau kita beneran proaktif ngejalanin 3 langkah spesifik ini. Pertama, berani nyari bantuan orang lain pas lagi buntu. Kedua, nyoba strategi baru pas cara lama nggak membuahkan hasil. Dan ketiga, ini yang paling penting, jadiin setiap kegagalan sebagai batu loncatan buat maju lebih efektif. Inilah proses nyata yang bakal menghasilkan pembelajaran yang sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Mitos ketiga ini soal omong kosong perusahaan. Di sini kita bakal lihat jebakan maut di mana banyak organisasi jago banget merangkai kata-kata indah, tapi sayangnya gagal total waktu disuruh praktek di lapangan. Kadang perusahaan tuh mikir, cuma dengan masukin kata-kata keren ke dalam visi misi mereka, terus boom, keajaiban bakal terjadi. Mereka ngerasa cukup dengan nempel poster segede gaban, bertuliskan inovasi atau terus bertumbuh di dinding lobi,
Seakan-akan otomatis perusahaannya langsung punya growth mindset. Tapi nyatanya, tanpa aksi nyata, semua kata-kata manis itu nggak ada artinya sama sekali buat karyawan yang capek kerja setiap hari. Coba deh perhatiin gimana organisasi yang punya growth mindset sejati itu ngebuktiin kata-kata mereka. Mereka pakai kebijakan yang konkret. Alih-alih menghukum karyawan karena eksperimennya gagal padahal udah diusahakan dengan matang, mereka justru ngasih apresiasi buat pelajaran berharga yang didapat dari kegagalan itu. Mereka beneran mendorong orang buat ambil resiko yang terukur dan mensupport kolaborasi antar divisi, bukannya malah ngebiarin karyawan sikut-sikutan buat cari muka. Komitmen buat bertumbuh itu harus kelihatan dari tindakan nyata, bukan cuma lip service. Memasuki bagian kelima, menghadapi pemicu fixed mindset di dalam diri kita. Biarpun kita udah berhasil ngeberesin semua miskonsepsi di level organisasi, menjaga growth mindset tetap aktif itu kerjanya luar biasa berat loh. Kenapa? Karena ini berkaitan sama sistem biologi dan psikologi dasar kita. Kita semua tuh pasti punya yang namanya pemicu fixed mindset. Hal-hal spesifik kayak pas lagi dihadapin sama tantangan yang mentok banget, nerima kritikan pedas dari atasan, atau pas merasa dibanding-bandingin sama teman kerja yang lagi naik daun. Kejadian-kejadian kayak gini bisa langsung bikin kita merasa insecure dan defensif dalam hitungan detik. Ini respons biologis yang sangat wajar, tapi sayangnya ini menahan banget proses bertumbuh kita dan bikin hal simple kayak sekedar ngaku salah aja rasanya berat banget. Kebayangkan kalau perusahaan terus-terusan mainin perang talenta yang toksik, itu cuma bakal menekan tombol pemicu ini terus-terusan di diri karyawannya. Terus gimana dong solusinya? Biar kita bisa tetap ada di zona pertumbuhan, kita nggak bisa kabur dari rasa defensif itu. Kita justru harus aktif mengenali dan mengelola pemicu-pemicu tadi. Memang capek dan butuh kerja keras. Tapi kalau kita dan organisasi kita bisa beneran paham konsep ini sampai ke akar-akarnya dan ngepraktekinya setiap hari, kita nggak bakal lagi terjebak di drama adu bakat yang merusak. Malahan, kita bakal dapat pemahaman yang jauh lebih kaya tentang siapa diri kita sebenarnya dan seberapa besar potensi luar biasa yang bisa kita raih ke depannya. Nah, sebagai penutup sesi hari ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Kira-kira apa sih pemicu fixed mindset di dalam diri Anda sendiri? Dan gimana cara Anda bakal secara aktif mengelolanya saat nanti tiba-tiba Anda dihadapkan pada kritikan tajam atau kegagalan besar? Kalau Anda bisa jawab ini dengan jujur, percayalah, Anda udah ngambil langkah nyata pertama menuju growth mindset yang sesungguhnya, bukan sekedar ngikutin tren bahasa gaul aja. Jadi teruslah bertumbuh, jadikan setiap feedback sebagai bahan bakar strategi baru Anda. Terima kasih banyak udah ikut membedah materi ini bareng saya hari ini.